Pas banget ada yang mau aku omongin kepada kalian semua. Tips penting tentang waktu yang paling pas untuk kalian memanifestasi. Ya kan? Kalian ada pertanyaan kan? Ada nggak sih waktu yang pas untuk kalian memanifestasi apa yang kalian inginkan supaya cepat terwujud? Di video ini saya akan jelaskan waktu yang pas untuk kalian itu memanifestasi sesuatu supaya apa yang kalian inginkan itu cepat terwujud. Simak video ini, jangan di skip, karena sepanjang video ini itu ada informasi yang penting yang bisa kalian gunakan untuk tambahan ilmu kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depan. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan informasi, pandangan-pandangan, pencerahan, tutorial, info-info out of the box, pesan-pesan semesta, ilmu-ilmu aneh, semua ini untuk mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Alhamdulillah, puji Tuhan. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua Ito Mujige. Di video kali ini Pepito mau membahas sesuatu yang penting ya, sesuatu yang kemungkinan menjadi pertanyaan kalian, karena juga kemungkinan tidak banyak yang membahas tentang ini ya. Yang dibahas itu waktu yang terbaik itu kapan manifestasi ya? Apakah pagi, siang, sore, malam? Dalam konteks manifestasi itu bagusnya dalam teorinya itu adalah pada saat kalian mau tidur atau pada saat kalian mau bangun tidur, ya kan? Tetapi kan kalian itu tidurnya nggak teratur, bener nggak? Ada yang suka begadang, tidurnya itu subuh, ada yang kalian itu tidurnya sore, jam 7, jam 8 sudah ngantuk tidur karena kalian harus bangun pagi mungkin jam 2, jam 3, mungkin kantor kalian, tempat kerja kalian jauh, ya kan? Kalau kalian tuh capek, pasti kalian itu juga nggak bisa memikirkan fokus keinginan kalian pada saat kalian mau tidur ya. Dan pada saat kalian bangun tidur, juga kepikirannya kalian itu, wah aku harus buru-buru ke kantor. Jadi kan nggak fokus dengan keinginan kalian. Makanya kalau kalian itu seorang pekerja atau kalian itu punya tanggung jawab di suatu perusahaan, kalian itu harus fokus mungkin mengejar target, ya itu sungguh susah untuk kalian itu memanifestasi ya. Tetapi di video ini saya itu akan memberikan tipsnya supaya sesibuk apapun kalian itu bisa memanifestasi. Ya, untuk apa sih sebenarnya kalian menjadi manifestor dan memanifestasi apa yang kalian inginkan? Teman-teman sekalian, kalian lihat sekarang itu banyak PHK. Pada saat orang terkena PHK dan dia tidak siap dengan keadaannya, ya, dia jagain terus di tempat kerjanya, dia tidur itu membawa pekerjaan ya, bangun tidur juga membawa pekerjaan. Karena kenapa? Dia itu kesedot banget sama tempat kerjanya. Jadi dia tuh tidak punya waktu sendiri, dia tidak punya waktu untuk berimajinasi, apalagi memanifestasi sesuatu. Padahal untuk kalian bisa memanifestasi sesuatu itu kalian itu harus mempunyai waktu diri sendiri untuk kalian itu membayangkan, memvisualisasi apa yang kalian inginkan ya. Jadi apakah pegawai itu bisa menjadi manifestor? Di video ini saya bilang bisa, karena saya akan memberikan tipsnya untuk kalian waktu yang tepat ya. Jadi waktu yang tepat itu nanti saya akan bongkar di sini, saya akan buka
untuk kalian semua. Jadi mau kalian itu seorang pegawai, mau kalian itu tidak bekerja, mau kalian itu wirausaha. Nah, gimana caranya supaya apa yang kalian bayangkan itu wujud, dan kalau kalian itu seorang pekerja, kalian itu bisa memanifestasi apa yang kalian inginkan, ya. Kalian mempunyai waktu untuk memanifestasi apa yang kalian inginkan, ya. Saya membenarkan kalau waktu yang tepat kita memanifestasi adalah pada saat kita itu mau menjelang tidur. Jadi Arab-Arab mau tidur itu loh teman-teman sekalian. Kalau kalian itu mau tidur itu kan kepala itu sudah agak pusing, tiba-tiba lep gitu ya. Nah, itu adalah saat yang tepat di mana kalian kriip-kriip itu ya. Udah 5 watt, itu saat yang tepat kalian untuk memanifestasi ya. Kalian itu berbicara dalam hati kalian atau kalian memvisualisasi sesuatu yang kalian ingin wujudkan ya. Setelah itu pas kalian bangun tidur. Jadi pas kalian bangun tidur, kalian itu berucap afirmasi kalau apa yang kalian inginkan itu sudah terwujud. Kalian ulangi lagi kata-kata positif supaya kata-kata positif kalian itu berwujud gitu ya. Pada 2 waktu itu, pada waktu menjelang tidur dan bangun tidur itu bisa dibilang waktu yang tepat ya. Tetapi Pepito itu punya ilmu-ilmu sederhana ya, ilmu-ilmu sederhana yang saya bagikan. Itu ada ilmu seruput kopi, ada ilmu rokok, ada ilmu nafas ya. Semua itu sebenarnya adalah ilmu syukur. Jadi gimana kita itu memvisualisasi dan melepaskan. Jadi kapan Pepito waktu yang tepat untuk kita memanifestasi adalah pada saat kita itu istirahat, teman-teman sekalian. Jadi begini, pada saat kalian nggak perlu menjelang tidur ya, tetapi pada saat kalian itu istirahat. Kalau kalian seorang muslim, itu kalian itu pasti sholat 5 waktu. Kalau kalian bekerja, kalian bisa minta izin untuk sholat, ya. Kalian itu manifestasi pada saat kalian mau sholat atau selesai sholat, ya. Jadi jam istirahat kalian sholat itu gunakan beberapa menit saja untuk kalian manifestasi, ya. Mungkin sehabis kalian sholat, kalian zikir dulu, setelah itu kalian manifestasi. Kalau non-muslim, kalian itu bisa gunakan waktu istirahat makan siang kalian, ya. Kalian waktu istirahat makan siang itu kalian itu gunakan itu jangan untuk nongkrong sama teman-teman, ngoceh-ngoceh, gibah-gibah, ngomong-ngomong yang nggak bener ya, ngomongin orang itu mending jangan. Jadi gunakan waktu istirahat kalian, waktu kalian makan siang itu untuk kalian memanifestasi apa yang kalian inginkan. Ini sebenarnya untuk apa sih, Pepito? Penting ini teman-teman sekalian, kalian menjadi manifestor itu karena biar kalian itu tidak kecewa kalau tiba-tiba perusahaan kalian itu mengeluarkan kalian itu sudah siap-siap, kalian punya pegangan ya, walaupun mungkin pegangannya itu bukan uang ya, tetapi kalian itu menjadi orang yang kreatif, kalian menjadi orang yang mempunyai sesuatu yang lain selain di pekerjaan kalian. Karena kalau kalian itu memanifestasi dan memvisualisasi apa yang kalian inginkan, kalian itu bisa punya usaha lain selain pekerjaan kalian ya. Tiba-tiba kalian itu mendapat ritual yang bisa mengundang rezeki, maksudnya bukan uang datang sendiri enggak, tetapi tiba-tiba proyek itu bisa datang ya. Setelah itu mungkin kalian itu seorang konten kreator juga, kalian punya ide, kalian sambil kerja kalian ngontenin pekerjaan kalian dapat uang. Itu semua karena kalian itu mempunyai waktu untuk memvisualisasi apa yang kalian inginkan ya. Kalau terjadi apa-apa dengan pekerjaan kalian, kalian itu masih punya penghasilan, kalian masih mempunyai sesuatu yang dikerjakan yang nantinya itu juga akan bisa menghasilkan uang untuk kalian ya. Apalagi kalau kalian memanifestasi, kalian terus memohon pertolongan sama Tuhan, kalian itu sayang kepada diri sendiri, kalian memberikan perhatian kepada diri sendiri, kalian itu akan mendapatkan rezeki tambahan dari Tuhan, dari alam semesta yang bila kalian lepas dari pekerjaan kalian itu kalian itu masih mendapatkan rezeki-rezeki yang tak terduga, yang datang dari arah yang tak terduga itu teman-teman sekalian. Jadi bukan kalian itu tidak fokus kepada pekerjaan kalian, tetapi kalian juga harus fokus kepada diri kalian sendiri ya.
gunakanlah waktu istirahat kalian ya, waktu sholat, waktu istirahat kalian itu adalah waktu yang tepat untuk kalian memanifestasi apa yang kalian inginkan ya. Jadi kalian bisa waktu istirahat itu kalian membayangkan, memvisualisasi sambil minum kopi. Kalau kalian perokok, kalian bisa ngerokok. Caranya tahu ya, kalian sedot, itu kalian visual sambil senyum, setelah itu kalian lepas. Itu jadi kalian itu menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang bervibrasi tinggi. Tenaga kalian itu tidak habis di pekerjaan kalian. Pada saat terjadi sesuatu dengan pekerjaan kalian, kalian itu sudah mempunyai pegangan ya, yaitu apa? Tuhan yang selalu kalian minta setiap harinya, selalu kalian perdengarkan, kalian dengung-dengungkan curhat-curhat kalian tentang kalian ingin ini, ingin itu ya. Dan kalian itu terus berterima kasih karena pada saat kalian memvisualisasi kan pakai ilmu syukur ya, kalian bersyukur, kalian menenangkan diri, kalian memberikan vibrasi positif kepada diri kalian sehingga terpancar vibrasi positif keluar ya. Jadi kalian itu memanifestasi itu, kalian itu bervibrasi positif teman-teman sekalian, kalian senyum, kalian bersyukur sehingga keluarlah visualisasi-visualisasi yang bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan di dalam dunia imajinasi, masih di dunia visual. Karena kan kenyataannya kalian masih bekerja di tempat kalian itu, ya, masih bekerja yang mana kalian dituntut untuk mencapai target, kalian dituntut untuk kalian itu bisa menjadi seorang yang profesional di pekerjaan itu. Tetapi kan kalian nggak bisa jagain kalau perusahaan kalian itu tutup, bangkrut atau apapun itu, kalian akan tersingkir, tetap akan tersingkir ya. Apalagi mungkin ada pekerja baru yang lebih kompeten dari kalian, yaitu kalian juga akan tersingkir. Tetapi dengan kalian memanfaatkan keadaan istirahat kalian untuk memvisualisasi, kalian mempunyai waktu untuk diri sendiri, kalian bersyukur dan kalian itu berimajinasi, itu kalian itu bisa mendapatkan energi tambahan untuk kalian mendapatkan rezeki ya, mengundang rezeki yang lain dari tempat pekerjaan kalian. Ada loh teman-teman sekalian yang dia itu sudah mempunyai usaha sendiri ya, dia dulunya pekerja, tetapi pada saat dia bekerja dia itu dapat visualisasi yang mungkin dia suka ngerokok ya, mungkin dia nggak sadar dia menggunakan ilmu-ilmu manifestasi pada saat dia istirahat. Jadi dia itu penyendiri, pada saat jam istirahat dia itu nggak gabung sama teman-temannya, tetapi dia menyendiri, dia ngerokok, dia ngopi, mungkin dia dapat ide, dia itu bikin kayak seperti rakit-rakitan itu ya, rakit-rakitan elektronik yang akhirnya dia jual. Akhirnya usahanya maju, dia keluar dari pekerjaannya dan sekarang dia sudah mempunyai usaha sendiri yang usahanya itu lebih besar dari waktu dia bekerja ya. Ada juga yang dia waktu bekerja itu dia tuh mendapat uang itu cuman sebulan itu 1,5 juta. Ada waktu istirahat dia itu menggunakan waktunya untuk mencari ide ya. Jadi dia itu sama, dia nggak ngobrol sama teman-temannya, dia nggak ngabis-ngabisin uang pada saat istirahat untuk jajan, nggak. Dia itu biasanya ngopi. Orang itu kalau nggak ngerokok biasanya ngopi sambil dia itu berpikir, apa ya yang harus saya lakukan ya untuk saya bisa menambahkan untuk saya bisa menambah penghasilan saya. Nah, pada waktu itu dia ngelihat orang cari rental PS. Nah, tercetus di situ. Dia ngontrak tempat dan dia rentalkan 1-2 PS ya. Lumayan penghasilannya. Nah, dari situ akhirnya dia perbesar. Itu kan dia dapat ide dari mana? Pada saat dia memvisualisasi, berimajinasi pada saat dia istirahat kerja, teman-teman sekalian. Apakah penghasilannya jauh lebih besar? Iya, penghasilannya dia sekarang mendapatkan jauh lebih besar, menjadi bos pengusaha rental PS di desanya ya, teman-teman sekalian. Dia keluar dari pekerjaannya dan dia mendapatkan omset itu hampir ratusan juta. Beda jauh kan? Dia waktu kerja sama orang gajinya 1,5 juta,
dia jadi bos rental PS, omsetnya ratusan juta. Nah, ratusan juta ya mungkin masuk kantongnya dia mungkin 10 juta kan, seperti itu. Jadi kan itu bisa sangat lebih besar teman-teman sekalian kalau kalian itu mempunyai waktu untuk melakukan manifestasi, menjadi seorang manifestor, yaitu kalian pada saat istirahat itu adalah waktu yang tepat. Pada saat kalian istirahat, sholat itu adalah waktu yang tepat ya. Kalian itu punya, kalau dalam pekerjaan itu kalian punya waktu itu 3 kali istirahat waktu sholat ya, duhur, asar, maghrib. Biasanya kalau isya kan kalian sudah pulang ke rumah ya. Jadi kalian itu punya 3 waktu itu. Kalian juga bisa pada waktu masuk pagi itu kalian itu sholat duha dulu ya, sholat sunnah dulu sambil kalian memvisualisasikan atau berimajinasi di pagi hari ya. Setelah itu di siang hari waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib ya, waktu isya, habis gitu tidur. Jadi kalian itu sebenarnya mempunyai banyak waktu untuk kalian memanifestasi, yaitu gunakanlah waktu-waktu istirahat sholat kalian kalau kalian seorang muslim. Kalau kalian kalau kalian non muslim ya, kalian bisa gunakan waktu-waktu istirahat kalian. Pada saat duduk kalian jangan kongko-kongko ya, pada saat istirahat kalian jangan kebanyakan ngobrol sama teman-teman kalian. Kalian gunakan untuk kalian memvisualisasi, mencari petunjuk dari alam semesta, dari Tuhan dengan kalian berdoa supaya kalian mendapatkan sesuatu yang lebih untuk kehidupan kalian, entah itu gaji, entah itu kalian pengen apapun yang kalian inginkan, seperti itu teman-teman sekalian ya. Oke ya, kalian sudah tahu sekarang waktu yang tepat untuk kalian itu memanifestasi, memvisualisasi. Karena perwujudan dari visualisasi kalian, manifestasi kalian adalah konsistensi. Jadi kalau kalian konsisten bervisualisasi, berimajinasi, ya keajaiban akan datang. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan itu dari tempat yang tak terduga, dari waktu juga yang tak terduga. Jadi nggak ada yang tahu teman-teman sekalian. Saya memberikan sharing ini kepada kalian. Saya tidak tahu perwujudan kapan kalian ingin itu, ingin ini. Wujudnya kapan itu nggak tahu, karena kalian sendirilah yang akan tahu ya. Tiba-tiba kalian jadi orang kaya, tiba-tiba kalian punya ini punya itu ya, tiba-tiba kalian testimoni mungkin nanti ya, tiba-tiba kalian sharing juga di YouTube dengan kalian itu bilang, oh ya benar ini ilmu manifestasi ini seperti ini. Nah, itu bisa saja terjadi teman-teman sekalian. Jadi gunakan waktu pribadi untuk kalian ya. Dan kalau kalian sudah sukses, ya itu hak kalian. Karena kalian itu sudah memanifestasikan, kalian menginvestasikan waktu, dan itu hak kalian untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalian meminta Tuhan untuk kalian itu bisa menjadi orang yang lebih bahagia, orang yang bervibrasi tinggi, orang yang mempunyai atau mendapatkan keinginan-keinginannya dalam perjalanan kehidupan ini ya, supaya kalian selalu bahagia, supaya kalian itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan segala kenikmatan yang sudah kalian terima. Oke teman-teman sekalian, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan pandangan-pandangan yang out of the box atau ilmu-ilmu tambahan untuk memecahkan masalah-masalah kalian dalam kalian menjalani kehidupan kalian ya. Semoga kalian itu selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.